Ditolak monetisasinya dengan alasan konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, ini seperti apa sih dan bagaimana solusinya? Mari kita bahas di video ini, teman-teman. Nah, konten ini terinspirasi dari sebuah komentar yang masuk ke channel ini, teman-teman. Ini saya bacakan ya. Izin sharing, Bang. Channelku ini kemarin tak ajukan monet melalui jalur 10 juta view short. Jadi melalui jalur video short, teman-teman. Alhamdulillah ketolak, Bang. Kena konten berulang. Kebanyakan subscriberku dari short, Bang. Video long atau video panjangnya drop banget. Minta saran gimana cara naikin view video long biar bisa diajukan monet, Bang. Terima kasih. Nah, ketika kalian ditolak monet dengan alasan konten berulang, bukan berarti kalian bisa menggunakan jalur lain, yaitu jalur video panjang ya, kemudian kalian apply untuk monetisasi. Bukan begitu, teman-teman. Kalian harus memperbaiki pelanggaran atau alasan kenapa channel kalian dicap sebagai channel dengan konten berulang. Jadi dibenahi dulu, kenapa kok bisa konten berulang, apa alasannya gitu loh. Bukan berarti kalian membuat jalur baru, membenahinya dengan video panjang, tapi konten berulangnya tetap kalian tidak perbaiki. Sama aja walaupun menggunakan jalur video panjang, ketika monet karena ada konten berulangnya pasti bakal ditolak kembali. Nah, tapi sebelum lanjut, kita biar clear dulu, biar jelas dulu ya, apa itu konten berulang dan apa konten yang digunakan ulang. Nah, konten berulang ini adalah konten yang di dalamnya sangat mirip dengan konten-konten sebelumnya, teman-teman. Jadi ada beberapa klip yang mirip dengan konten-konten sebelumnya sehingga terdeteksi sebagai konten berulang ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ada beberapa klip yang sama dengan konten sebelumnya. Nah, konten berulang ini diperbolehkan hanya di bagian intro sebagai intro ya, dan di bagian akhir, teman-teman. Kalau di dalamnya terdapat klip yang sama dengan konten sebelumnya, maka bisa dikategorikan sebagai konten berulang. Dan untuk konten yang digunakan ulang ini sudah pasti konten orang lain yang kalian reupload atau kalian gunakan kembali di channel kalian. Jadi ini termasuk dalam kategori reupload ya. Konten yang digunakan ulang adalah konten reupload karya orang lain. Lalu solusi apa yang bisa dilakukan ketika kalian ditolak monet dengan alasan konten berulang maupun konten yang digunakan ulang? Nah, ketika kalian tidak merasa atau sudah yakin bahwa konten kalian tidak melakukan konten berulang dan konten yang digunakan ulang, pada saat penolakan itu terdapat appeal ya, teman-teman, atau banding. Kalian ajukan saja banding, sertakan alasan dan sertakan bukti yang kuat. Jadi kalian meminta banding kepada pihak YouTube ya dengan bukti dan alasan yang kuat. Tapi biasanya menurut pengalaman saya, appeal ini nggak ada gunanya ya, banding ini nggak ada gunanya. Pasti hasilnya akan tetap sama, monetisasi kamu akan tetap ditolak. Lalu solusi selanjutnya ketika banding ini nggak berguna, tetap menghasilkan hasil yang sama, tetap ditolak monet, kalian bisa mengajukan sebuah pertanyaan atau bertanya ke pihak YouTube, teman-teman. Biasanya menggunakan email langsung ke CS-nya, atau yang banyak dilakukan teman-teman adalah ke Twitternya YouTube, teman-teman, ke X-nya YouTube ya, teman-teman. Di sana banyak sekali yang mempertanyakan mengenai penolakan yang bersifat konten berulang dan konten digunakan ulang, dan di sana itu tanggapannya bagus ya, aktif, teman-teman. Barangkali ketika kalian komplain ke sana akan bisa ditanggapi dengan baik dan mendapatkan alasan yang jelas ya, sehingga kalian puas nih kenapa kok ditolak. Jadi di sana langsung dijawab oleh adminnya, teman-teman. Lalu bagaimana kalau memang benar atau kalian mengakui bahwa konten di channel kalian itu konten yang berulang atau konten yang digunakan ulang? Lalu apa solusinya? Nah, ada beberapa solusi yang saya temukan di internet. Sebenarnya jawabannya nggak bagus sih, teman-teman, tapi saya coba mengulasnya biar kalian nggak terlalu bermurung hati ya, nggak terlalu bersedih. Semoga ada jalan. Tapi sebenarnya yaitu tadi, teman-teman, untuk
penolakan ini sebenarnya kalian harus merombak total isi konten. Tapi coba hal ini dulu teman-teman. Ada beberapa tindakan yang bisa saya sarankan teman-teman. Yang pertama, kalian memperbaiki kesalahan di mana konten berulang ini harus kalian edit teman-teman. Nah, kalian edit ini ada berbagai macam caranya teman-teman. Salah satu yang sering dilakukan adalah memberikan membuat buram atau memberikan sensor terhadap konten-konten yang dianggap konten berulang atau konten yang digunakan ulang teman-teman. Tentu saya yakin jumlahnya di channel kalian nggak sedikit, pasti banyak sekali konten seperti itu. Tapi bagaimana lagi, kalian dianggap konten berulang dan kalian sudah mengakuinya, jalan satu-satunya harus kalian edit teman-teman. Nah, selain edit, kalian sensor atau kalian buramkan gambarnya, kalian juga bisa memprivate semua video teman-teman. Jadi di private, nggak di public ya teman-teman. Lalu solusi terakhir adalah mendelete video dan membangun ulang channel kalian. Nah, di blur dan di private ini gunanya adalah daripada di delete, kalian blur atau di private ya. Semua video yang dikategorikan konten berulang kalian edit menjadi blur, semua konten yang dianggap konten berulang kalian blur atau kalian set menjadi private. Gunanya apa? Agar kalian tidak kehilangan jam tayang dan viewsnya yang merupakan syarat monetisasi. Kalau kalian delete semua, pasti bakal hilang jam tayangnya. Syarat monetisasi tidak terpenuhi. Jadi kebanyakan YouTuber untuk solusi konten berulang ini adalah mengedit menjadi blur atau mensensor bagian yang termasuk konten berulang atau memprivate video agar tidak kehilangan jam tayangnya. Nah, setelah di private atau diedit semua, kalian bisa mengupload konten yang baru teman-teman. Jadi yang nampak di channel kalian adalah konten-konten yang baru, yang nampak di publik adalah konten-konten baru. Tentunya konten-konten baru ini bukanlah konten yang sama kayak kemarin ya. Konten yang sudah kalian benahi, konten ori kalian, bukan konten berulang lagi yang kalian upload teman-teman. Jadi yang akan muncul setelah kalian melakukan edit blur tadi atau memprivate video tadi, konten yang muncul di publik adalah konten-konten baru kalian yang benar-benar ori yang sudah kalian perbaiki. Nah, di sini nanti verifikasinya ketika kalian bakal mendaftar monet lagi, nanti yang dicek adalah video yang di publik teman-teman. Yang di private ini hitungan jam tayangnya akan tetap terjaga. Cuman nanti yang diverifikasi untuk monetisasi adalah video yang di publik teman-teman. Kalau kalian pengen paling aman teman-teman adalah di delete saja videonya. Cara ini biasanya dilakukan oleh para YouTuber yang nggak tahu kesalahan berulangnya itu di mana. Videonya sudah banyak, nggak mau ngedit, nggak mau ngecek kesalahan berulangnya di mana, atau malah nggak tahu kesalahan berulangnya di mana sih gitu. Nggak mau ribet ya udah di delete semuanya atau di private semuanya. Kalau di delete semuanya, kalian pasti bakal kehilangan jam tayang. Syarat monetisasi tidak terpenuhi dan kalian seperti membangun channel baru. Jadi kebanyakan YouTuber ketika menemukan masalah konten berulang ini, solusinya itu tadi, mengedit semua video, memblur hal-hal yang dikatakan konten berulang, yang dianggap konten berulang, atau memprivate video teman-teman, agar nggak kehilangan jam tayang. Tapi saran saya paling aman adalah mendelete semua video. Karena apa? Karena ketika kalian sudah effort melakukan blur, edit blur, kemudian memprivate, kemudian kalian mengupload video lagi yang baru, kedepannya kan kalian nggak tahu pasti seperti apa. Takutnya kedepannya malah bermasalah lagi. Mending kalian bangun
channel kalian dari awal dengan video baru. Dan effort lagi, tapi kedepannya kan lebih aman teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir, wah ini gimana nih kedepannya mengenai video-video yang sudah lama, apakah akan dimunculkan lagi, apakah di delete saja. Jadi daripada kalian dihantui kekhawatiran, mending kalian membangun channel yang benar-benar bisa bermanfaat untuk waktu yang panjang. Nah, untuk channel masnya tadi yang berkomentar ya, saya sempat melihat cara melihat menemukan di mana letak konten berulangnya itu cukup mudah. Kalian urutkan saja video short yang paling rame atau kalian klik yang paling populer ya. Biasanya 10 teratas yang paling rame itu di dalamnya terdapat pelanggaran ya, termasuk pelanggaran konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, setelah saya masuk, saya urutkan di channel masnya di paling teratas. Ini mengenai channel olahraga teman-teman. Di video paling atas paling ramai saya buka, di dalamnya terdapat cuplikan sepak bola teman-teman. Jadi di dalam video itu terdapat cuplikan sepak bola yang saya yakin itu bukan konten original dari pemilik channel teman-teman. Saya prediksi kemungkinan itulah yang menjadi alasan kenapa monetnya ditolak dengan alasan konten berulang, karena penggunaan dari konten orang lain. Jadi kalau kalian pengen mencari tahu kesalahan dari channel kalian urutkan saja video short dari yang paling rame ya teman-teman. Lalu kalian klik yang paling rame dan di dalamnya kalian cek apakah ada komponen-komponen yang merupakan penyebab dari adanya pelanggaran, termasuk konten berulang itu tadi ya. Jadi saran saya kalau bisa diperbaiki, bukan mencari jalan baru untuk mencapai monetisasi, tapi jalan yang lama tidak diperbaiki, itu sama saja, alasannya bakal tetap sama ketika kesalahan nggak kalian perbaiki ya. Dan bagi teman-teman yang pengen mulai, saya sarankan, saya pernah membuat konten mengenai 3 kunci pokok ya yang paling harus kalian pegang ketika menjadi YouTuber. Itu kalian pegang terus teman-teman. Saya yakin ketika kalian berpegang pada 3 kunci itu, kalian bakal aman-aman saja. Sudah dipastikan bakal aman-aman saja, kalian nggak perlu khawatir. 3 kunci itu kalian pegang, saya yakin kalian bakal awet menjadi YouTuber dan mendapatkan penghasilan. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Kalau saya salah, tolong dikoreksi melalui komentar. Kalau pengen bertanya, kalian juga ke kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan komen.